Ya namanya kita baru, kondisi kantor itu kan 4 lantai. Kita di bawah, di ruang teller, kita nonton TV. Itu deh otomatis dari luar kan teman keluar nih dikunci dari luar. Kita nggak bisa kemana-mana udah. Ya hiburan cuma satu-satu kan TV. Kita gedein TV, lagi nonton. Tiba-tiba di belakang ada yang gebrak-gebrak meja itu, meja teller kan panjang tuh. Digebrak-gebrak. Cuman karena kita posisi suara gede kan, saya kecilin dulu nih. Saya nengok. Dia ngomong. Dia cuma, "Kenapa Mbak?" Saya bilang gitu. Hawa gitu-gitu mulutnya. Ngomong apa sih nggak jelas. Cuman karena 1 menit kali kurang lebih. Maksudnya sadar ini perempuan dari mana? Baru sadar ini bukan orang. Ada lagi gak nih Pak kejadian lain mengenai karyawan, gak cuma OB ya, tapi karyawan lain gitu? Ada di lantai 1, cuman gua nggak, kejadiannya udah kelar. Jadi waktu kejadian dia pingsan, terus gue taunya pas udah siuman dia, karena gue lagi disuruh nuker uang receh ke Telkom. Jadi katanya sih di ruang brankas. Kan kalau di brankas itu nyimpen set box gitu kan. Terus hadiah door prize yang buat custom kayak nasabah. Itu si teller ini suruh mau ngambil. Gue waktu itu lagi ada door prize, hadiah lah. Hadiahnya itu jam meja. Apa semua ambil itu, waktu ada cewek pakai payung di dalam brankas. Itu dia lemas, itu ngesot. Pingsan di dalam brankas sudah. Di dalam brankas? Dia di dalam brankas akhirnya dia pingsan, yang nggak ada yang tahu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia bekerja sebagai office boy di sebuah bank di Tangerang. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Pak Komeng. Pak Komeng, apa kabar Pak? Baik ya. Pak Komeng, ini berapa tahun jadi office boy di bank ini? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Tahun 1997 sampai 1999 akhir. Oke. Kalau boleh dikasih tahu, banknya di mana sih Pak? Itu posisinya di Tangerang. Bank BTN Tangerang, cuman cabang pembantu. Cabang pembantu. Dan ini nggak ada masalah ya kalau disebutin? Nggak. Perusahaannya nggak apa-apa ya? Setahu saya juga gitu. Kemarin lewat situ kayaknya udah nggak ngontrak di situ, udah pindah kayaknya cabang pembantunya. Oh, oke. Karena ini sering pindah-pindah juga. Iya, karena biasa cabang pembantu begitu. Beda sama cabang kan. Karena cabang pembantu biasa kontrak sono, kontrak sini. Oke. Dan berarti Pak Komeng kan tadi bilang sempat pernah lewat ya, atau balik lagi ke situ, itu udah pindah kan ya? Itu sekarang jadi apa nih Pak? Kalau nggak salah tuh toko bunga dah. Toko bunga kalau nggak salah itu. Toko bunga? Toko bunga. Oke, di Tangerang ya? Oke. Dan buat kalian yang penasaran sama cerita pengalaman dari Pak Komeng, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Pak Komeng, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke podcast Spotify kita, karena kita udah beberapa kali upload konten original di Spotify kita. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horor. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Pak Komeng, simak videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Itu tahun 1997 awal ya. Dengan baru mulai masuk itu 97 awal. Namanya ini kan kita kerja awal dipanggil terus langsung nggak tahu tempat sana gitu kan, kita orang Depok. Dapat panggilan di Tangerang. Jadi nggak ada kepikiran untuk nyari kontrakan dulu, yang penting diterima dulu kan gitu. Jadi malam itu kita tidur di kantor langsung, dibolehkan, memang diizinin, karena memang ada dua orang lagi yang sebelumnya udah tidur di kantor gitu, boleh nginep.
Ya, cuman gitu Kak, begitu kita malam ini udah mulai malam udah mau nginep, mungkin merasa temen yang udah lama merasa udah ada orang baru, yang satu pulang. Nah, jadi kita tinggal berdua nih sama yang satu lagi. Udah, nah temen ini yang satu ngajak makan malam nih jam-jam 9 lah. Terus ada kebetulan malam itu yang bagian jaga malam tuh beda kan sama office boy sama penjaga. Kalau kita kalau sekarang mungkin satpam kali ya. Ini kan abang saya nih. Satpam ini abang saya gitu, cuman bagian malam. Nah, dia memang kalau jam segitu memang pulang dulu dia. Jam 9, jam 10 dia pulang dulu, selalu pulang. Nah, jadi kita tinggal sendiri nih. Waktu itu ya namanya kita baru. Kondisi kantor itu kan 4 lantai. Kita di bawah, di ruang teller, kita nonton TV. Itu deh otomatis dari luar kan teman keluar nih dikunci dari luar. Kita nggak bisa kemana-mana udah. Ya hiburan cuma satu-satu kan TV. Mungkin kalau zaman dulu waktu tahun itu ya ada acara di TV swasta tuh kalau film-film layar lebar tuh. Itu jam 9 selalu ada jeda berita. Jadi jam 9 sampai setengah 10. Itu berita tuh. Nah itu kita gedein TV lagi nonton. Terus tiba-tiba di belakang ada yang gebrak-gebrak meja itu, meja teller kan panjang tuh, digebrak-gebrak, kan karena kita posisi suara gede kan, saya kecilin dulu nih, saya nengok, dia ngomong tapi suara nggak kedengeran karena TV ini masih saya kecilin, masih nggak terlalu kecil suaranya, masih agak gede. Saya cuman kenapa mbak, saya bilang gitu, hawa gitu mulutnya, ngomong apa sih nggak jelas, cuman karena 1 menit kali kurang lebih. Maksudnya sadar ini perempuan dari mana, baru sadar ini bukan orang. Udah langsung aja dengan refleks gitu kan, namanya kursi teller itu kan ada rodanya itu kan. Itu saya tendang ke meja, kaki nendang meja teller, mentok langsung ke arah TV. Saya liatin dia masih ngeliat tuh, ngomong-ngomong begitu, kita nggak jelas deh pokoknya, masih ngomong jelas banget itu, rambutnya segini agak ikal. Kalau face kayak etnis Cina ya, mukanya kayak etnis Cina. Tuh tiba-tiba les aja hilang tuh arah tangga. Udah langsung nggak bisa bergerak itu, diem aja udah di bangku sampai ya keringetan itu lah. Itu perasaan nunggu temen balik lagi tuh lama banget. Makanya begitu agak tenang suara gedoran pintu di depan karena temen nandain mau masuk. Baru saya bilang, gue tadi ditemuin perempuan ketawain. Biasanya di sono dia ujung nongolnya katanya gitu. Di mana itu? Di ruang ATM. Wah udah dari malam itu sampai pagi nggak bisa tidur gitu udah. Itu berarti di hari pertama ya? Malam pertama itu mungkin kalau bahasa orang kerja seragam juga belum dapet. Orang baru sore diterima, jam 4 kita datang. Seragam juga belum dapet, baru besok mau mulai kerja. Itu mau setelah itu udah dari mulai itu ngomong kayak gimana ditongolin juga udah ampun dah itu udah. Gimana coba mau ngomong takut tapi kita perlu kerjaan kan gitu. Berarti abis dari situ ditongolin terus karena kan kita dari 97 sampai 98 kerja di situ. Oke, ada gak yang sosoknya sama yang pertama kali ditemuin itu ada lagi kejadian ketemu sama sosok ini lagi? Jadi gini, kalau kita nih office boy kan 3 orang yang tidur di situ, termasuk yang jaga malam. Jadi saya kan orangnya nggak seneng tidur di sebelah orang yang baru kenal, nggak bisa. Makanya saya cari di lantai 2 tuh yang agak sepi. Udah gitu memang mungkin bangkunya lebih enak ya, dia sofa. Kalau di bawah kan bangku-bangku ruang tunggu gimana sih, buat tidur tuh nggak enak gitu. Makanya saya minta di atas. Nah kalau kejadian yang ditongolin si perempuan yang di lantai 1 itu, saya ngalamin cuman itu. Tapi kalau temen ya sering dia yang lagi main tenis meja, atau ada orang perempuan di ATM gitu, padahal dia si yang nongol itu. Tapi kalau di lantai 2 beda lagi. Apalagi tuh Pak, kayak gimana tuh ceritanya? Kalau di lantai 2 itu adanya di ruang rapat. Itu yang paling saya sering ya selama 3 tahun itu, sering nongolnya itu di ruang rapat ya, yang bentuknya orang pakai jilbab. Terus mukanya ada 2 sebelah. Ada 2. Boleh ceritain lebih dari awal gak? Jadi gini, kalau namanya orang, kita kan tidur di kantor. Kan juga nggak mau nyanyain waktu kan. Misalnya begitu orang karyawan pulang, di jam 4 pulang, saya langsung buru-buru. Mau maghrib itu nyapu dulu. Sapu, terus sampah-sampah. Mungkin nanti pelnya nanti pagi, menjelang mau operasional bank gitu kan. Lebih singkat kan kalau ngepel cuman.
Nah itu, waktu itu emang saya agak telat. Jadi karyawan pulang, kita ikutan dulu maintenance meja tuh sampai 8:30. Nah baru ingat, oh iya belum nyapu nih, udah kita nyapu. Ruang tengah, ruang rapat itu posisinya tiga ruangan. Ini ruang pimpinan, ruang rapat, ini ruang kepala pemasaran itu kredit rumah itu. Ini kan semuanya justru yang 3 pintu ini, 3 ruangan, pintunya tuh sebenarnya yang paling bagus itu yang tengah, ruang rapat. Karena emang 2 pintu ini emang engselnya udah pada rusak, ya saya tahu lah. Ini 1 pintu ini padahal bagus, ada kuncinya mana? Kok ini ngablak gitu kan? Terbuka gitu. Masih ada orang kali, cuma ngintip gini doang. Ada kaki memang, ada kaki orang nih. Saya lihat, oh ini Bu Yoyo kali belum pulang. Udah, saya diemin kan. Saya nyapu bagian depan dulu, maksudnya di mejanya dia dulu. Kok bilang saya lama banget. Cuman kan saya mikir, Bu Yoyo kerja ini di Tangerang. Bu Yoyo kan orang sini, orang Jakarta Timur, orang Klender. Ini kapan pulangnya dia? Udah malam begini. Cuman beda, begitu saya intip lagi, posisi kakinya udah nggak di yang di bangku nomor 2. Dia ada yang paling pojok sana tuh di ujung. Udah saya berani. Maksudnya tujuannya mau bangunin dia gitu kan, udah bawa sapu sama pengki itu, buka gini, saya lihat Bu nggak pulang, dia nyengir gitu, kacamata nyengir gitu, nggak pulang Bu, udah malam. Begitu dia nengok begini nih, posisi begini, nah itu ada 2 mukanya. Wah langsung dia lempar gitu. Lempar itu pengki, waduh turun udah. Emang kayak saya dengar kan di bawah masih pada main tenis meja tuh. Teman saya sama abang saya lagi main tenis meja, turun aja udah. Abang ngerti, kenapa lo? Gue lihat Bu Yoyo di atas, Bu Yoyo dari jam 4 itu udah pulang. Iya gue lihat ada Bu Yoyo, gue bilang ada di ruang rapat. Mukanya ada 2, cuman yang satu kacamata, yang satu enggak. Nggak lama kejadian, ceritanya ada salah satu staf orang yang di lantai 2 itu, yang saya bilang tadi perempuan kan 4 karyawan di lantai 2, 4 perempuan. Yang satu ini kepala pemasaran ini. Itu kalau dia siang dilihatnya. Justru dia Bu Titi ini siang ngelihatnya. Di ruangan yang itu, numpang tidur karena emang ruang rapat itu AC-nya lebih kenceng kan. Dia tidur di situ. Begitu dibangun katanya ada Bu Yoyo. Bu Yoyo nggak makan, nyengir-nyengirnya gini. Posisi gini aja, sama tuh yang gue lihat begini juga dia. Bu Yoyo nggak makan, enggak. Tapi nggak jawab, gini doang katanya. Nyengir. Pas dilihat, ada 2 lagi sini gitu. Mukanya itu ada 2. Itu jerit-jeritan Bu Titi manggil gua, Meng, katanya. Emang gua di kantor juga kan panggilannya Komeng udah. Emang begitu udah. Meng, dia mojok di ruangan begini. Kenapa? Anterin gua. Jadi tangannya dia minta dipegang tangan gua itu, suruh tarik. Kenapa? Keluarin gua. Udah keluar, dia minta minum. Kenapa Bu? Gua lihat Bu Yoyo tapi mukanya ada 2. Oh no, Bu Yoyo lagi makan di seberang kantor. No, Bu Yoyo kelihatan dari jendela. Aduh, katanya. Gua nggak mau di ruangan itu, minta pindah. Dari situ tuh, waduh. Nah itu karyawan yang ketemu sosok gaibnya si Bu Yoyo, cerita juga gak ke sosok aslinya Bu Yoyo nih? Iya ngomong, cerita. Emang waktu Bu Yoyo pun tahunya dari saya juga awalnya. Bu, kemarin gue lihat perempuan kayak ibu gitu. Lu jangan nakut-nakutin. Enggak, gini. Cuman nyengir aja orang aslinya udah. Kok bisa gitu ya, kayak gitu doang pertanyaannya. Kok bisa gitu? Ya nggak tahu. Lu lagi ngapain? Ya kan saya nungguin, gue bilang gitu. Saya nungguin Bu Yoyo ada di dalam tiduran, kok lupa. Padahal udah jam segini belum pulang. Nggak lama kejadian Bu Titi. Kalau Bu Titi sampai kena mental kali ini. Ada sakit di 3 hari itu nggak masuk. Sampai sakit? Iya, sakit, dia kena mental itu. Karena dia kaget katanya. Setelah disembuh kan kerja, segitunya sakit Bu. Bukan, Meng. Gue kalau ketemuin yang sekilas gitu biasa. Maksudnya udah pernah. Lah ini kan ngeliat ada mukanya 2, gimana sih? Itu ngeri banget sih. Kalau di lantai 3, kejadiannya ini, gue nggak ngeliat langsung kejadian gaibnya ya, tapi kejadian rusuhnya itu dalam arti, si orang ini kabur gue lihat, karena gue lagi maintenance meja di bawah. Bapak ini sampai lama dirawat di rumah sakit itu 3 bulan itu. Karena lukanya parah itu luka parah. Itu luka di kakinya itu 17 jahitan itu, sama bagian tangan muka. Karena dia kan luka nabrak kaca itu kan, saking paniknya, saking takutnya itu dia kaca bank itu yang mungkin 5 mili kali tebelnya. Itu diterabas, pecah hancur itu. Gimana ceritanya Pak? Jadi gini,
waktu ini gue tahu dari yang si ngalamin ya Pak Dewo nih. Waktu dia ceritanya tuh di rumah sakit waktu gue besuk. Gue bilang kenapa Pak gue bisa gini? Gue bilang Meng udah Meng, kata jangan lu makanya jangan jahil dah, kata jangan jahil deh lo sama hal-hal gituan. Lah siapa yang jahil? Enggak. Gue salut sama lu berani, kata di atas. Enggak, lu kenapa bisa begitu kok? Gue lama di sini, maksudnya udah itu kan udah setahun lebih lah gue kerja di situ. Gue nggak pernah ditongolin yang sampai orang sampai lari sekenceng-kenceng gitu. Jadi gini Meng, lu tahu kan OB atas, OB lantai gue lantai 3 itu kan malas orangnya gitu. Kotor, jadi kerjaannya bagi dia tuh nggak bersih. Dia kesel. Biasa kan kalau OB duluan datang kan, paling pagi lah kita, apalagi kita nih yang tidur di kantor. Dia kesel, ceritanya tuh wastafel ditutup, pembuangannya dikencingin. Jadi buat pelajaran si OB nih, maksudnya bersihin yang bener gitu kan. Nah dia kesel, dia itu, terus dia main catur sama temennya Pak Irawan. Dia main catur, posisinya ngebelakangin. Jadi ini Pak Dewo, ini Pak Irawan. Nah ini posisi yang dia kencingin itu wastafel itu. Jadi Pak Dewo ini yang ngelihat gitu. Nah waktu itu kan stok akhir bulan tuh, kalau laporan akhir bulan tuh. Memang kalau laporan akhir bulan tuh biasanya paling malam itu jam 9 baru kelar tuh karyawan di bawah. Lantai 1 tuh teller bikin laporan. Itu kalau akhir tahun dia bisa sampai pagi. Ini akhir bulan. Nah itu jam 10 Meng. Ya lu lagi akan dibilang, lu kan ada lagi maintenance meja. Iya gua ada. Itu gue lihat Lemmy. Teller salah satu teller kita tuh namanya Lemmy ada. Gue lihat si Lemmy naik gitu. Si Lemmy ngapain gitu. Cuci tangan. Kok mukanya serem. Lama-lama kok mukanya serem banget. Itu kan kamar mandi terang gitu. Kamar mandi sama wastafel itu di bawahnya ada, di atasnya itu lampu langsung. Mukanya tuh kayak apa sih, lumpur sawah kering udah retak-retak. Dia berbalik begini, gue udah siap badan tuh. Ini muka serem banget. Tuh perempuan, gue pikir mau jongkok, ternyata dia duduk pakai dengkul kan, kayak bersimpuh gitu. Jalan kayak ular Meng, nyamperin gue. Gue bilang badannya ular, enggak, badannya utuh bajunya, kakinya ada, rambutnya panjang. Kayak ular gimana sih jalannya begini gitu. Nyamperin, posisinya ada di Pak Irawan. Nah, karena gue panik, gue angkat bangku sebelah kan, gue hantem tuh Pak Irawan. Pak Irawan kebetulan kan guru bela diri kan, dia orang Perpati Putu, ditangkis kan, hancur itu bangku. Nah tiba-tiba karena begitu Pak Irawan nangkis, ini kan jadi kayak berantem dia berdua kan. Cuman pandangan Pak Dewa itu masih ngeliat si sosok perempuan itu, masih mau nyekek karena kukunya udah panjang-panjang. Kuku itu kayak pisau udah panjang. Gue lompat, makanya kan meja 3 di atas tuh hancur kan kacanya. Ya kan semua meja itu ada lapisan kacanya tuh. Diinjek-injek pecah. Nah dari lantai 3 ke 2 itu dia jatuh. Dari 2 ke 1 dia bisa bangun. Nah itu dia luka pertama tuh, nabrak kaca. Itu gue lihat dia teriak, duduk. Gue lihat tuh, gue sampai berhenti kan lagi maintenance meja, lewatin gue, brang, udah buka pintu luar, lari lagi ke depan, nabrak pot taman tuh, taman jalan tuh yang gede tuh yang pakai beton. Nah itu dia pingsan situ, blak, sampai pecah tuh pot. Udah bawa ke rumah sakit. Itu jatuhnya si Pak Dewo ini? Pak Dewo. Kesurupan? Enggak, dia ketakutan karena katanya si perempuan itu ngejar terus orang awal. Makanya abis dia mukul Pak Irawan itu perempuan katanya mau nyekek. Ya, Pak Dewo juga kan punya bela diri karena dia guru karate. Dia dan 4 sabuk hitam dan 4. Yang lawan caturnya Merpati Putih. Makanya dia tuh sudah kayak orang berantem. Cuman dia ngelihatnya si perempuan itu gitu aja. Dari situ dia lari. Ya itu luka parahnya itu yang nabrak kaca. Tapi kalau untuk Pak Irawan ya, yang satu lagi ya, itu nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa, cuman dia luka nangkis bangku itu. Kan bangkunya yang model apa tuh, yang kayu sama mebel itu kan, berangka kayu itu. Itu kan dia patah itu kan, di sininya cuma luka robek bekas patahan kayu kali. Nah karena Pak Irawan nggak tahu, Dewa udah lari duluan kan, dia di depan udah pingsan di luar itu. Pak Irawan mungkin sambil mau ngejar Dewa sambil bebenah itu ya, tasnya dia kan. Jadi begitu dia turun, dia nggak tahu Pak Dewa udah dibawa ke rumah sakit. Nanya, brengsek tuh Dewo tuh, gue dipukul ke bangku. Lah, pukul ceritain, mana orangnya? Dia di rumah sakit, itu darahnya udah ngocor. Lah emang kenapa nih ini ditabrak gitu? Lah kenapa nggak tahu deh? Lah gue dipukul kata di atas. Makanya tahunya dari ceritanya ya dia pas dia di rumah sakit, kita besuk. Dari situ 3 bulan dia masuk,
nggak pernah lagi dia pulang malam. Begitu jam 3 jam 4 pulang udah absen pulang. Nggak berani udah. Jadi sempat rame ya Pak ya? Oh, rame itu rame karena Kejadian itu ya? jadi dari situ juga ketahuan dari ya maksudnya dari kejadian itu dari pihak cabang ketahuan bahwa banyak karyawan yang nggak langsung pulang gitu. Oh. Ya ketahuan kan, jadi itu kan ya kayak masalah listrik itu kan nyala terus lampu komputer. Ya, jadi ketat jadi aturannya udah. Gara-gara itu. Ada satu temen gue juga tuh ngalamin. Nah itu juga hampir celaka sama mirip kayak Pak Dewo tuh. Itu kalau dia tuh temen gue, dia kan orang Madura. Kebetulan rumahnya ya kalau dari kantor berhadapan lah. Sekitar dari kantor ke rumah itu sekitar 200 meter lah. Makanya dia nggak nginep kalau dia nggak nginep, dia suka pulang. Ya kalau zaman dulu itu kan ya maaf ya, mungkin gue pakai bahasa gimana ya. Kalau zaman dulu tuh di komputer itu nggak ada tuh film-film porno, film dewasa tuh nggak ada. Paling gambar. Ada orang kantor suka ngumpulin gambar-gambar begitu tuh di filenya dia lah maksudnya ya, di hard disknya itu. Karena itu lantai 3 tuh kan lantai 3 itu temen gue ini yang ngurusin gitu ya. Makanya gue nggak pernah tahu ada komputer yang nyimpen gambar begitu, gue nggak tahu karena urusan gue lantai 2. Nah malam itu gue lagi nyapu, gue lihat lampu masih nyala nih. Gue longok gini pas kan kebetulan kalau di BTN tuh kan tangganya itu dua undakan kayak tangga rumah gini gitu jet. Nah gue pas baru sampai sini udah kelihatan tuh temen gue lagi, gue lihat komputer nyala, gue intip gini kelihatan, gambar-gambar itu kan. Gue cuman, woi makan nggak? Nggak Meng, ntar aja gue pulang di rumah aja pulang. Ya udah, lu masih ngepel? Enggak, gue udah besok pagi udah kelar sih bersihin. Paling itu doang tuh lagi ngerendam keset. Udah gue beresin tuh di ember. Waktu dia lari, itu sarungnya ketinggalan. Sarung ketinggalan, disangka ini gue di lantai 1, padahal gue masih di lantai 2 di kamar mandi. Dia teriak-teriak di bawah lantai 1, Meng gitu. Lu kenapa ini anak? Cuman posisinya dia udah di pintu luar tuh, berusaha buka rolling door tuh. Meng gitu. Sangkanya gue di luar. Kenapa lu? Meng cepet Meng gitu. Dia pakai kolor doang, kayak sempak ya. Padahal waktu terakhir gue lihat dia pakai sarung. Kenapa lu? Gua udah ambilin sarung gua. Di mana sarung lo? Di tangga lu, di tangga lantai 2. Dia minta ambil. Gua lintip. Masih ada tuh apa namanya? Komputer masih nyala kelihatan deh. Kita lu enggak matiin komputer. Wah, gua enggak berani. Ayo udah, kita keluar dulu. Entar dulu matiin dulu, gua bilang kan lampu-lampu juga belum dimatiin. Terus air dispenser kan dulu harus dimatiin gitu kan, enggak boleh standby terus gitu. Matiin dulu. Nggak mau dia, nggak berani, cuman akhirnya udah gue ambilin sarung, gue ketawa. Nah udah keluar makan, gue tanya, mesum lu ya, gue gituin. Kenapa lu? Gue nengok ke atas tuh ada cewek lagi tulak pinggang persis di atas kepalanya, begitu ngeliatin melotot. Gue bilang, lu bagus, bukan kayak Pak Dewo lo, gue bilang. Tulak pinggang Meng di belakang gue begini, wah itu makanya gue jatuh tuh, sarung gue nyangkut gitu, gue lari. Dari situ dia nggak berani kapok gitu. Gue bilang, makanya Ji, lo kerja mau kerja aja udah. Gue bilang, emang lo nggak? Gue pernah ditongolin tapi ya enggak. Ya maaf ya, bukannya gue berani, enggak. Se-ekstrim itu gue enggak lah, gue bilang. Paling dia kelebat tuh di lantai 3, iya gue bilang. Kalau sampai di pelatot-pelototin gue belum pernah. Gitu. Tapi kalau di lantai 2 ya begitu, bentuknya utuh. Maksudnya utuh yang kayak orang karyawan gua gitu. Makanya gue nggak takut, bukan nggak takut. Takutnya belakangan gitu. Kalau dia udah hilang baru udah gitu tuh lemas ya dengkul udah tuh. Ya kayak gitu doang lah kalau. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Ada lagi gak nih Pak kejadian lain mengenai karyawan, gak cuma OB ya, tapi karyawan lain gitu? Ada di lantai 1, cuman gue nggak, kejadiannya udah kelar. Jadi waktu kejadian dia pingsan terus gue taunya pas udah siuman dia, karena gue lagi disuruh nuker uang receh ke Telkom. Jadi katanya sih di ruang brankas. Kan kalau di brankas itu nyimpen safe box gitu kan.
terus hadiah door prize yang buat custom kayak nasabah. Itu si teller ini suruh mau ngambil. Dulu waktu itu lagi ada door prize hadiah lah, hadiahnya itu jam meja. Apa semua ambil itu, waktu ada cewek pakai payung di dalam brankas. Itu dia lemas, itu ngesot, pingsan di dalam brankas sudah. Di dalam berangkas? Dia di dalam brankas akhirnya dia pingsan, yang nggak ada yang tahu. Yang ditanya kok lama amat, karena kan pintu brankas kan tebel kan. Kalau mendorong itu kita harus, kalau perempuan mah nggak bisa lah, satu tenaga perempuan nggak bisa, kita harus orang laki tuh 2 orang. Makanya ini kenapa lama banget, nggak tuh ngeletak. Memang catatannya pas dia udah mulai lagi, saya lihat tuh dateng, dia lagi kasih minum. Kenapa mbak? Gue ngeliat perempuan katanya di atas piling kabinet tuh lagi pakai payung katanya. Ulang rambutnya yang segini nggak? Saya bilang gitu kan, keliting. Iya kayaknya ya, itu dia yang gue ditongolin dulu. Itu yang dia manggil gue. Itu sosok yang dicerita di malam pertama itu. Soalnya emang itu lantai 1 kan wilayahnya itu kan. Itu kayaknya dia itu. Memang segini rambutnya. Iya agak keriting, rambutnya kayak Cina. Iya benar itu. Wah, gokil. Berarti ini sosok di dalam brankas. Iya di dalam brankas, dia di atas katanya duduk pakai payung ini ngeliatin. Karena brankas bank itu gede ya? Lumayan lah ya, kurang lebih ukuran 4x3 lah itu. 4x3 itu kan cuman buat cepuk orang-orang nyimpen harta benda di situ kan, nitip agunan, BPKB mobil kan di situ, surat rumah. Tapi untungnya itu karyawan nggak lama ya akhirnya ditemuin ya, karena kalau kekurangan oksigen ya. Iya, pertama itu. Kedua kan dia emang lagi ngelayanin orang yang mau dikasih hadiah itu kan, nungguin. Makanya teller yang lain enggak nih kok lama itu. Emang jaraknya juga dekat dari deretan kursi teller sama brankas itu sekitar 5 meteran lah. Pintu brankas itu 5 meter. Jaraknya cuma segitu. Nah, menurut Pak Komeng nih, selama kerja di kantor ini, ruangan mana sih yang paling serem? Kalau gue ngerasain justru di lantai 3 yang paling serem. Yang pertama, makanya aneh juga nih. 2 orang ditongolin sosok perempuan ya. Kok gue malah ditongolin sosok laki. Orang laki. Jadi maaf. Cuman nggak utuh badannya, maksudnya nggak kelihatan seluruh badan. Itu ada segede mobil angkot gitu. Nongol kepala gitu dari bawah gitu, dari lantai itu nongol. Ceritanya gimana nih awalnya? Jadi gini, abang gue datang temennya yang dari Depok nih. Mungkin dia janjian kali kan. Mau temennya udah lama kangen. Waktu itu malam minggu. Biasanya kan gue malam minggu pulang ke Depok nih enggak. Karena dikasih tahu, Meng ada temen gue mau datang kan. Temennya dia tuh kan gue kenal lah. Dulu di rumah kenal. Ya udah gue nggak pulang. Udah bener datang nih. Gue nawarin kopi kan. Kopi bang, kopi apaan? Gue susu aja Meng. Udah. Itu kan mau nggak mau kan kita ke lantai 3. Yeah. Karena dapur utama tuh lantai 3. Udah emang posisi itu malam minggu dan Sabtu itu kan setengah hari, jadi emang dari siang pun udah sepi, nggak ada orang. Kita tinggal berdua aja kita nih sama abang, cuman ada teman jadi temennya dia jadi bertiga. Nah kita pas bikin kopi nyalain kompor tuh, mulailah nyiapin dengan gula kopi gitu kan. Nah, itu pas nuang kopi yang kedua, gelas kedua tuh, tep. Ini kan posisi dapur berjajaran sama selaras sama dapur, wastafel, kamar mandi. Itu kan 3 lampu dia, 3 titik lampu. Dan itu lampu itu nggak pernah mati. Walaupun malam itu dia nggak boleh mati. Karena memang setiap kamar mandi nggak ada yang matiin. Makanya terang jelas banget. Neonnya neon panjang lagi yang 60 watt itu kan. Lampu-lampu neon. Itu pas lagi ngaduk tuh yang ketiga. Itu susu belum kita tuangin air nih. Nengok begini, saya pikir abang kan. Karena suara orang langkah kan dari bawah. Tak, 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 tak gitu kan dari tangga. Kita nengok gini. Ini apaan? Nongol dari bawah begini, ya ampun jaraknya sekitar 4-3 meter lah. Saya lihatin apa jelas itu, tapi mukanya perawakannya kayak orang Arab. Seperti orang Arab mirip, ada bewoknya, ada apa gitu. Mulai kita nggak tenang pertama dia nongol, lama-lama kan segede gitu kan. Teriak, wah. Kita cuma teriak lari ke pojok tembok tuh. Itu kita tendang udah itunya apa. Dorong itu apa teko tuh udah nggak pedulin lagi. Teriak-teriak sekencang-kencang, abang lari itu, duk, no. Kenapa lu? Cuma nunjuk-nunjuk, nggak berani ngomong, gue nggak bisa ngomong, gitu aja udah. Wah pas di bawah, kenapa? Gue ditongolin orang gede banget itu. Lah, abangnya sampai heran, aneh lu biasanya perempuan di situ. Kagak, ini orang laki, ada bewoknya, ada kumisnya, dan bentuknya kayak orang Arab. Maksudnya biasanya tuh gue nggak
berapa kali ya ditongolin begitu-gitu di kantor, tapi nggak setakut itu, maksudnya badan sampai lemas banget. Itu lama tuh, diem aja gue kayak kayak orang kata gitu, orang tua tuh sawan. Iya. Tapi sebenarnya itu sosoknya yang terakhir yang laki-laki itu nggak terlalu serem, cuman gede aja. Karena gede, ya. Kok bentuknya face mukanya normal muka orang, cuman karena ukurannya yang kita panik itu. Tapi saya ngerti sih, kalau di posisi itu juga takut banget sih pasti. Ya, makanya apalagi kita dulu 97 kita Iya. baru 2 tahun dulu sekolah, gitu kan, baru lagi kepengen nyari duit. Mereka kayak tuntutan mau keluar. Ya toh kita nggak tiap hari ngalamin serem ya, mau awet sampai 3 tahun. Total karyawan di situ udah berapa? Sekitar 50-an. Karena yang paling banyak tuh lantai 3, karena dia kan bagian operasional luar. Kayak apa sih yang segelan rumah, penyegelan rumah itu dia. Dari 50 karyawan itu ya, 50-an karyawan itu udah pada tahu semua kalau di situ angker. Ya tahu. Cuman nyiasat ini kan mereka yang udah tahu, nggak pernah ada yang pulang telat gitu aja. Kadang malah kalau udah kayak gini nih, kayak cuaca sore mendung gitu dari pagi, gelap nggak ada matahari, dia malas lagi ngebuka, maksudnya ngambil barangnya dia gitu di atas. Misalnya yang tim yang lain belum pulang, tapi dia ada nih udah di kantor stay, tapi dia udah di lantai 2 atau di lantai 1, mau ngambil tasnya dia nggak mau, pasti nyuruh kita ambilin. Dia ogah walaupun siang gitu ya, tapi sepi gitu, dia nggak bakal berani. Nyiasatnya paling pada begitu. Kecuali ada temen 3 orang, dia berani. Sama itu, tinggal di rumah bos tuh, wah itu gila itu. Ini apa lagi? Beda lagi nih cerita. Ya lokasinya beda tapi di Tangerang, tapi dalam rangka masih BTN ya. Maksudnya gini, bos gua kan baru penggantian bos nih, pimpinan, cabang pembantu, kan dia dari Bandung. Dikirim ke Tangerang. Jadi karena mungkin di antara office boy gitu yang banyak, ada 3-4 orang, mungkin dia paling sereknya sama gua kali ya, gua nggak tahu lah karena apa. Pokoknya dia paling dekat sama gua. Apa-apa nyuruhnya gua, mau makan apa temenin gitu kan. Sampai ngopi aja tuh sampai nggak mau bikin baru kalau gua dibikin kopi. Tapi saya bikinin nggak mau, kopi gue dia 1 gelas dia. Belum lah. Nah, ceritanya dia dapat rumah dinas, rumah dari pusat ya, dari cabang. Itu di wilayah Cipondo. Dia nggak mau manggil tukang, dalam arti ngerenov gitu kan. Maksudnya ini rumah udah bagus, cuman karena lama kosong, ya kotor doang gitu. Nawarin ke gua, mau nggak Meng? Beresin. Maksudnya dari bersihin semua gitu, bukan yang ngebenerin, bersihin doang. Karena ini banyak yang catnya juga pada ini. Dia bilang, lah itu urusan kantor gimana? Kan gue kan OB kantor, biarin nanti gue yang urusin. Maksudnya dihandle lagi sama dia, sama bos sendiri, dikoordinasiin sama yang lain. Ya udah nggak masalah. 3 bulan tuh gue kerjain di situ. Begitu gue malam sore. Jadi kalau setiap minggu nih bos gue pulang ke rumahnya Bandung, karena waktu itu dia masih di Tangerang tuh, dia masih di hotel tinggal. Tiap Sabtu jam 11 dia pulang. Nah sebelum pulang ke Bandung dia anterin gue dulu ke rumah yang itu, yang dia bakal tempatin. Gue udah lihat, buset, ini rumah berapa tahun gak keisi gitu kan, alang-alangnya tinggi, ada kolam renang di belakang. Berani? Ya udah. Bukan berani sih, mau nggak lo? Ya mau gitu kan. Ya udah. Ya ini dibeliin lah alat-alat kebersihan tuh kan, sapu apa segala macam, sampai catnya udah disiapin. Masalahnya kan si bos lupa beliin lampu. Nah itu rumah kosong 6 tahun gak ada lampu. Listrik ada, lampunya gak ada, pada putus. Akhirnya mau gak mau tuh gue izin sama satpam kan, minta minjem lampunya 1. Itu buat penerangan di tengah aja, ruang tengah. Karena emang gue tidur di ruang tengah. Gue udah curiga, waktu gue minjem lampu, gue diketawain sama satpam 3 orang. Di mana, buat apa di situ, diketawain. Gue udah curiga tuh, wah ini kayak ada yang gak beres nih. Udahlah. Karena cuma modal tikar doang sama lampu-lampu, sama tempat masak air yang dari listrik itu, teko listrik. Udah malam gue belum tidur itu, maksudnya belum malam banget lah, kita jam 11. Karena memang mental udah kena, gue terus terang mental udah kena tuh, ini serem ini tempat, cuman lah mau nggak mau lah, buat tambahan kan gitu kan. Aja gue posisi mau tidur itu duduk, posisi madepnya ke belakang ke arah kolam renang, karena ini rumah kan 2 lantai.
persis ke arah rombongan. Dan ini pintu utama gue nggak kunci. Jadi dua daun pintu, satu pintu kayu, satu pintu tralis ya. Nah itu dua pintu itu gue nggak kunci. Gue liatin, maksudnya ngerokok. Tiba-tiba tuh dari atas tuh, putih turun. Gue liatin apaan, itu jelas. Gue kalau ingat itu agak itu cerita ini, gue kalau nyeritain padahal kondisinya udah lama ya, itu masih kayak baru-baru kejadian gitu. Jalan pelan-pelan sampai ngeliatin gue kayak orang angkuh gimana sih, gitu tuh dagunya dinaikin gitu. Gue sampai itu diciut, itu posisi gue lagi nyelonjor kaki langsung gue tekuk begini. Lihatan aja. Hilangnya ke kamar ke kolam renang dia. Les aja ke situ. Waduh. Udah sampai pagi gue nggak bisa tidur. Udah gue ngobrol sama satpam, laporan. Hasilnya ntar malam boleh nggak pada gue di sini, maksudnya di pos satpam kan tuh pos satpamnya gede juga. Emang kenapa? Gue ditemuin perempuan orang. Lu belum naik ke atas banget ya. Lu naik ke atas. Emang kenapa? Itu dia di situ tempatnya. Belum gue, emang ada atas kamarnya itu belum gue buka. Gue tahu ada kamar tapi belum gue buka, kuncinya ada belum gue. Lo lihat di situ. Ya udah, siang itu gue berani, gue ternyata itu kamar ruang utama suami istri ya, maksudnya dia ada ruang tidur langsung nyatu ke bathtub. Yeah. Jadi nggak ada sekat di situ. Bathtub langsung, ini, nah itu gue merinding banget. Malam ketiganya baru. Jelas. Itu dia bersuara ngomong, tolong jangan dirusak tempat mandi saya. Itu gitu doang dia ngomong. Yang di lantai atas itu? Iya, itu malam ketiga tuh. Tolong jangan dirusak tempat mandi saya. Cuman ya kita kan gak bisa jawab orang udah ketakutan ya? Takut. Walaupun jarak cuman ada 10 meteran ya. Tetep aja gue udah jatuh mental lah. Itu udah keringet dingin. Tolong jangan dirusak katanya gitu. Udah. Lama-lama gue tanya satpam yang paling lama, ternyata itu orang bunuh diri itu. Jadi si ibu itu bukan gantung diri sih dibilangnya. Ini bathtub kan ada showernya tuh. Iya. Nah itu dia ngikat lehernya di situ, di shower itu. Iya. Tetap gantung diri sih. Posisi nggak ngegantung kalau kata satpam. Nggak ngegantung, dia cuma memang kenceng ikatannya udah nggak lepas. Emang kenapa? Itu kan lakinya waktu itu tukang main judi. Ini udah sering dikejar-kejar utang orang, istrinya marah, frustasi. Ada anaknya 2, cuma dibawa neneknya. Ini rumah 6 tahun bang kosong. Iya pantas tuh. Tapi dari itu alhamdulillah ya, ya pelan-pelan gue bersihin, mulai kelihatan rapi gitu. Terus terakhir kolam renang, nggak pernah lagi ditongolin, tapi seringnya ngimpiin. Dia tuh ngimpi gitu, cuman cengenges gitu, cengar-cengir gitu doang. Nggak bilang apa-apa. Nggak ngomong nggak apa, cuman dia kalau selalu ngeliat nyengir gitu doang. Tapi nggak pernah lagi tuh semenjak, apalagi pas udah bos ditempatin itu kan. Tapi karena bos agak takut, makanya dia punya anak masih pada kecil. Sekitar yang paling kecil tuh 6 tahun, yang paling gede baru kelas 2 SD. Kemudian nggak berani nempatin atas. Enggak men, belum berani. Enggak apa-apa, saya bilang enggak. Lu aja kata nempatin gua. Berarti itu bos beli dari habis setelah kejadian bunuh diri itu ya? Iya, itu kan udah kejadian 6 tahun lalu. Tapi nggak langsung ditempatin tuh? Enggak. Memang jadi habis kejadian meninggal, itu dibunuh diri, itu udah kosong. 2 tahun barangnya masih ada utuh di situ. Cuman pas tahun ketiga, kalau kata satpam nih ya, baru tuh keluarganya ambilin barang tuh semua. Kosong lah itu 4 tahun. Baru bos gua beli gitu. Iya. Orang gua datangnya banyak. Ini kalong pada tidur di. Tapi bos tahu soal kejadian itu? Tahu, dia tahu. Makanya waktu gua ceritain gini-gini dia ketawa. Itulah guna lu kata gua dibercandain gitu. Biar lu ngerasain dulu katanya. Itu guna lu kata si Ake. Nah, ini kan kalau latar belakang dari rumah si bos Pak Komeng kan ada yang bunuh diri ya. Nah, kalau latar belakang yang menyebabkan kenapa sih kantor Bang Komeng ini bisa serem itu kenapa? Kayaknya sejarahnya nggak ada yang tahu sih. Gue selama di BTN 3 tahun ngobrol sama, kalau di sana kan ada Cina-Cina benteng sebutnya ya. Maksudnya
Dia mah mata sama kulitnya aja sipit, matanya sipit, kulitnya kayak gitu. Cuman bahasanya kan udah orang Tangerang. Dan dia orang situ lah misalnya dari kakeknya. Ini cuma nanya, apaan dulu? Rumah biasa, Bang, cuman katanya. Bang lo yang paling lama, maksudnya BTN yang paling lama itu di ngontrak di tempat ini paling lama. Ya lo katanya, orang BTN. Yang lainnya paling 2 tahun, tahun. Ini lo doang dari tahun kita tahun 93 kalau nggak salah itu katanya. Udah nempatin itu. Tapi kalau ada begini-begitunya ya nggak tahu. Soalnya kan dulunya juga ini rumah bukan rumah katanya. Jadi tempat gue dulu itu banyak sarang walet. Tahu nggak orang bikin rumah buat sarang walet? Itu daerah gue tuh begitu. Dari tempat gue itu dekat kantor. Lingkungannya tuh banyak kan orang miara sarang walet. Itu dulunya sarang walet gitu. Jadi dibangun jadi buat perkantoran. Oh, pantas karena masih ada sebelahnya tuh ada masih sisa bangunan itu masih ada bekas bangunan panjang tapi nggak ada apa-apa, nggak ada tangga, nggak ada apa, maksudnya tangga rumah ya, cuma tangga kayu gitu buat nyambutin sarang walet. Emang kalau sore walet pada masuk emang banyak. Banyak. Banyak itu kalau sore itu mau maghrib. Sekarang diambilin juga enggak? Iya memang itu mata pencarian orang sana di situ yang paling bagus ya. Nah. Yang punya bangunan nggak dipakai pasti dibikin sarang walet. Nah ini kan bisa dibilang kantor BTN ini kan serem banget ya. Kantor dari Pak Komeng ini serem banget. Pernah gak sih selama Pak Komeng kerja di situ diadain pengajian? Nggak pernah tahu. Selama saya 3 tahun dari situ kayaknya nggak pernah. Nggak pernah diajarin pengajian. Walaupun udah semuanya bahkan ya karyawan di situ tuh udah tahu kalau di situ serem. Malah kalau gue lihat malah yang pengalaman gitu 3 tahun ya justru pada karyawannya pada nggak bener. Jadi buat ajang main kartu kalau malam itu. Gue tahu itulah gitu. Waduh. Gak ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh urusan pusat, maksudnya cabang pembantu. Ya itu kali yang menyebabkan jadi angker lah ya. Udahlah. Paling segitu aja dari Pak Komeng untuk ceritanya ya. Dan buat kalian kalau misalkan kita mau undang lagi Pak Komeng di Lentera Malam, kalian bisa tulis saja di kolom komentar kita. Karena Pak Komeng ini nggak punya sosial media kan Pak? Nggak ada ya Pak ya? Nggak main-main gituan lah ya? Gaptek ya? Udah nggak muda lagi deh. Ya Pak Komeng, makasih ya. Udah bersedia kita undang di Lentera Malam. Ya, mungkin untuk video kali ini gua akhirin. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Pak Komeng izin pamit. Bye. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur.